Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. 1 Tesalonika 5 ayat 15 berkata, "Perhatikanlah supaya tidak ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang." Seorang petani menanam padi dan sayur. Dia senang sekali melihat padi dan sayur bertumbuh baik hari demi hari. Namun bersamaan dengan padi dan sayur, rumput ilalang juga tumbuh dengan suburnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, demikian juga ketika kita melakukan hal-hal baik kepada orang, seringkali dan terkadang hal-hal yang buruk menyertainya. Entah itu kritikan, cibiran, fitnaan, celaan, dan lain-lain. Apakah itu artinya kita harus berhenti berbuat baik? Tentu saja bukan demikian. Tapi kita sering menyerah untuk berbuat baik ketika kebaikan kita tidak terbalas. Ketika kebaikan kita tidak dianggap, diabaikan, atau dilupakan orang. Kita menjadi sedih dan tawar hati. Tidak lagi semangat berbuat baik karena tidak ingin perbuatan baik kita mendapat balasan yang tidak seharusnya. Saya sudah berusaha memikirkan dan berbuat baik kepada dia, tapi dia malah lakukan ini. Tidak tahu diri dia itu. Bahkan ada yang berniat untuk membalas perbuatan jahat kepada orang lain dengan perbuatan jahat juga. Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 33, "Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu?" Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Bapak Ibu yang terkasih, orang percaya berbuat baik bukan untuk sekedar membalas kebaikan orang lain. Tapi lebih dari itu, kepada orang yang jahat pun kita tetap harus berbuat baik. Karena bagi kita orang percaya, berbuat baik adalah keharusan. Sebagai buah keselamatan yang telah kita terima dan sebagai bukti iman dan kasih kita kepada Tuhan. Niat dan perbuatan baik kita mungkin tidak akan selalu mendapat balasan yang baik seperti yang kita harapkan. Tapi justru tetap baik walaupun keadaan tidak baik, disitulah kasih Tuhan terpancar melalui kita. Dan itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Baik kepada orang baik itu biasa, tapi tetap baik walaupun orang itu tidak baik, itu baru luar biasa. Dan ini hanya dapat kita lakukan di dalam Roh, di dalam Yesus, karena kebaikan adalah salah satu buah Roh Kudus. Dengan tetap berbuat baik kepada semua orang dalam segala keadaan, Bapak Ibu, kita sedang menunjukkan bahwa kita hidup dalam Roh. Hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan karena kita mempraktekkan kasih dengan kualitas kasih Allah. Karena itu Bapak Ibu, tetap kita berupaya untuk sabar dan teguh, tetap melakukan yang baik walaupun keadaan bisa saja tidak baik. Seperti firman Tuhan berkata, "Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan begitu baik bagi kami. Begitu baik. Karena itu Tuhan, mampukan kami juga untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang tetap baik. Walau seringkali apa yang kami terima dari balasan perbuatan baik kami itu tidak seperti yang kami inginkan. Tapi kami rindu kami tetap bisa berbuat baik karena Kristus ada di dalam kami. Karena Roh Kudus menguatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita.